belum waktunya ya. Kita bicara revolusi 4.0 memang di sini apa yang dibahas yaitu tentang kolaborasi teknologi cyber. Kalau ngomong cyber itu berarti internet atau dunia maya sama teknologi otomatisasi yaitu tentang mesin. Sekarang di perusahaan sendiri kan banyak mesin yang udah tidak manual lagi tapi udah berbasis IoT kemudian otomatisasi semuanya. Jadi di sini revolusi industri 4.0 itu juga dikenal dengan cyber physical system, yaitu konsep penerapannya yang mana terpusat pada otomatisasinya. Jadi jalan otomatis gitu loh. Yang mana jalan otomatis ini tidak langsung di building tapi dibantu dengan sistem teknologi informasi. Dan di dalamnya itu ada suatu proses untuk pengaplikasiannya atau implementasinya. Di sini juga perlu diperhatikan bahwasanya di samping ada otomatisasi tadi, kita sebagai SDM atau tenaga kerjanya itu juga dapat berkurang. Ya, semakin perusahaan itu mesinnya canggih, kebutuhan karyawannya itu dikurangi. Tapi tidak menutup kemungkinan adanya revolusi industri 4.0 ini. Yang pertama adalah efektivitas perusahaan itu semakin bagus. Efisiensi waktu yang mana kadang dilakukan oleh manusia itu membutuhkan beberapa jam, namun adanya revolusi 4.0 bisa jadi per menit atau per detik. Nah, itu juga sangat berakibat kepada peningkatan atau pengembangan suatu perusahaan. Nah, ini kalau dalam dunia industri juga ini sangat sekali berdampak kepada kualitas kerja sama biaya produksi. Daripada kita menggaji beribu karyawan, mending kita perusahaan itu membeli suatu produk atau mesin yang udah diotomatisasi tadi. Ya, ini. Kemudian kita bicara perkembangan revolusi industri 4.0 yang mana kita bicara industri 1.0 itu masih menggunakan mesin uap. Ya, di situ ada mesin uap untuk perusahaan. Kalau dulu itu jenis batu bara ya, mesin uap. Kemudian baru industri 2.0 ini udah mulai pembuatan assembly ya, assembly kemudian energi elektrik. Ya, tahu nggak assembly? Assembly itu sejenis bahasa pemrograman tingkat dasar. Kalau nanti ada nanti temanku yang menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu mulai tingkat dasar atau basic, kemudian medium hingga high. Ya, termasuk assembly ini bahasa pemrograman tingkat dasar yaitu tentang tentang mesin. Ya, kemudian kita bicara industri 3.0 ini udah otomatisasi, kemudian udah berbasis komputer dan elektrik. Namun masih belum 4.0. Tapi kalau udah ngomong 4.0 itu tadi ada keterlibatan cyber atau dunia internet. Yang mana teknologi mesin itu udah dikendalikan pakai WiFi atau pakai Bluetooth atau pakai smartphone dan sejenisnya. Nah, inilah yang dikatakan industri 4.0. Tidak hanya otomatisasi, tapi ada hubungan penerapan teknologi informasi dan internet. Oke. Nah, kemudian perangkat yang ada di industri 4.0 sendiri, itu yang pertama adalah mesin sendiri, otomatisasinya. Kemudian big data, ya. Nanti yang bicara big data biar diterangkan oleh big data sendiri. Kemudian ada cloud computing yang mana untuk data center. Data center, kemudian untuk aplikasi, kemudian autonomous sendiri, IoT, sama data management. Jangan sampai perusahaan itu nggak punya database atau masih manual. Ya, di sini adanya industri 4.0, ingat ada 5 pilar utama. Yang pertama adalah IoT,
big data, artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan kalau bahasa Indonesianya, kemudian cloud computing atau komputasi awan, sama active manufacturing. Jadi 5 pilar revolusi industri 4.0. Kalian diajari nanti IoT, diajari big data, diajari AI, diajari cloud, diajari active manufacturing, diajari. Nah, nanti untuk bicara IoT, nanti ada teman kamu yang menjelaskan IoT terkait mulai dari komputasinya, mekanisnya, kemudian mesin digital dalam keterhubungan atau dan disebut interrelated connection. Kemudian big data, nanti temanmu menjelaskan big data. Dalam big data sendiri nanti ada 5 karakter big data ya, volume, yang kita sekarang ketahui tingkatan volume dalam data itu mulai dari byte ya, byte, kilobytes, megabytes, kemudian gigabytes, tahu ya, gigabyte, setelah gigabyte apa? Terabytes, nah, kemudian zettabytes, kemudian petabytes, dan byte-byte. Nah, itu udah berjuta-juta data. Itu karakter big data. Kemudian kecepatannya big data dalam pengaksesan suatu informasi, kemudian keberagaman data, mulai data struktur sama unstruktur. Di perusahaan sendiri kalau data laporan itu berarti masuk data struktur. Tapi kalau data cuitan Twitter terkait misalkan terkait sentimen analisis, produk dan seterusnya, itu namanya data unstruktur yang mana nanti perlu diolah dalam suatu big data. Kemudian validitas big data, veracity-nya, nah itu perlu valid enggak datanya, oke enggak, bisa digunakan enggak, itu nanti dibahas di big data. Nanti temanmu yang big data akan membahas ini. Kemudian AI udah sesuai dengan keinginan manusia ya, otak manusia, dan udah diotomisasi. Kemudian bicara cloud computing, ya sekarang semuanya itu cloud. Ya, cloud computing semuanya itu cloud hilang, cloud, free cloud, dan semuanya. Sekarang itu VPS, aplikasi semuanya itu dibahas di cloud computing. Ingat, di cloud computing itu ada beberapa istilah. Yang pertama adalah SaaS, yaitu software as service. Ya, bahasanya kita nggak usah sewa hosting, nggak usah sewa apapun. Cukup kita langganan aplikasi yang ada di software, sekarang udah berbasis cloud. Contohnya apa? Software yang berbasis cloud. Contohnya adalah Google Drive. Kemudian kalau di Windows namanya penyimpanan adalah Kalau di Windows miliknya Microsoft penyimpanannya apa namanya? OneDrive. Betul. Bisa menggunakan Google Drive, kemudian OneDrive, kemudian Dropbox, ya. Pernah menggunakan Dropbox nggak? Dropbox. Nah, Dropbox. Kemudian nanti kalau di Linux itu server menggunakan OneCloud, Nextcloud, ya. Nah, itu semuanya service. Kemudian platform. Ini apa aja platform yang disediakan untuk pengembangan suatu aplikasi. Misalkan platform itu hubungannya sama sama OS biasanya, Linux Windows. Nah, kalau kita sewa VPS itu biasanya di sana muncul platform apa yang diinginkan, berjalan di Windows apa di Linux, itu tinggal pilih versinya berapa. Nah, itu. Kemudian kita bicara infrastruktur yang mana udah misalkan kalau kita di cloud, infrastrukturnya pengen yang apa? Misalkan contoh kita bicara prosesor misalkan, pilih yang 2 core atas 1 core. Kan ada toh kalau kita sewa itu 1 core, 2 core, 3 core. Ingat, kita bicara di sini contoh ya, cloud, cloud. Langsung aja tak contohkan. Ya, di cloud, kemudian apa ya passwordnya?
Oh. Nampil ya di CloudHost ya. Masih loading, Pak. Masih Muter-muter loading. Betul, masih loading. Ini bentar, tak kasih contoh di konsolnya CloudHost. Ya. Oke, sambil nunggu saya lanjutkan ke materi. Kemudian infrastruktur, kemudian banyak sih produk-produk cloud computing termasuk di CloudHost ini yang saya contohkan, Dewa Web, Cloudflare, Cloud. Kemudian di sini juga bicara tentang additive manufacturing, yang mana additive manufacturing ini banyak sih terobosan baru di dunia manufacturing termasuk mesin cetak 3 dimensi ya. Sekarang mungkin di perusahaan jenengan semua udah nggak menerapkan cetak 3 dimensi. Printer 3D itu loh, betul. Pak. Ya, 3D. Mesin, Pak. Di mesin. Ya, itu jadi seakan-akan udah produk nyata atau gambar nyata. Memang ini banyak sekarang digunakan untuk misalkan desain sepatu, kemudian desain interior dan seterusnya. Oke, ini CloudHost ya. Udah ini saya kembali ke awal bahwasanya di sini di cloud hosting ini ada banyak jenis. Kemudian yang pertama adalah ini misalkan SaaS ya, software apps katalog. Nah, platformnya apa aja yang diinginkan. Ini misalkan WordPress, kalau kita ingin membuat aplikasi WordPress, Moodle untuk pembelajaran, Docker. Kemudian di sini ada Sister, ada Mikrotik, misalkan Mikrotiknya di-online-kan. Kemudian ada Cyberpanel, cPanel, dan semuanya ini namanya SaaS. Kemudian kita bicara platform. Oke, bicara platform, kita sekarang adalah kita pilih Windows, Ubuntu, apa CentOS, apa Debian. Nah, kemudian kita bicara IaaS. Nah, IaaS-nya CPU-nya itu berapa core? Ya, ini yang disediakan 1 sampai 16 core. Nah, kemudian RAM-nya berapa? Nah, RAM-nya bisa di-custom. Disk-nya berapa? Nah, disk-nya juga bisa di-custom. Ini sesuai dengan kebutuhan. Ini namanya infrastruktur. Nah, ini contoh penerapan cloud. Kemudian kita bagaimana sih cara menangani cloud hosting itu sendiri sih? Jadi cara menangani cloud hosting itu yang pertama adalah ini. Bentar. Oke. Nah, ini banyak yang diterapkan di Indonesia sih seperti sistem robotik, kemudian infrastruktur IoT. Sekarang itu contoh ada robot atau sensor tentang suhu badan manusia, kemudian diketahui dia itu terinfeksi COVID-19 apa enggak, itu semuanya sekarang itu udah mulai berkembang di Indonesia. Kemudian peningkatan otomatisasinya itu mulai dari komunikasi antara mesin to mesin, komunikasi human to machine, kemudian AI itu udah mulai bergerak ya. Banyak juga perusahaan-perusahaan juga di sini ada virtual reality. Bagaimana sih virtual reality itu? Contoh, tak kasih contoh ya. Virtual reality untuk mengontrol kondisi mesin. Nah, kita tinggal pakai aplikasi virtual reality ini udah mengetahui kondisi perusahaan. Contohnya sekarang virtual reality ini digunakan untuk virtual expo. Ini contohnya, tak kasih tahu.
Nah, ini ya, virtual expo. Ini tak kasih contoh. Nah, ini virtual expo seakan-akan apa namanya kita itu ke UB misalkan. Nah, kita klik di sini. Nah, ini gambarannya gedung. Apakah ada ingin isi buku tamu? Oke. Nah, diganti nama datang di expo, kemudian misalkan Imron 085. Contoh ini ya, contoh aja. Nah, udah selesai. Nah, kita masuk ke pintu. Nah, masuk ke pintu. Oh, di sini ada expo apa aja ya di dalamnya. Nah, ini kita klik sambutannya misalkan, ada sambutan. Nah, ini ada sambutan dari rektor misalkan.